membahas tentang mikronutrien serta suplemen ergonomik ya untuk mempertahankan performance dan juga fitness daripada seorang atlet ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya kalau kita mengacu pada piramida gizi atlet, kita tetap saja memperhatikan itu adalah diet gizi seimbang dalam menghitung kebutuhan energi harian atlet tersebut. Nah, pada saat seorang atlet akan bertanding, maka kita harus memperhatikan kebutuhannya berdasarkan daripada pertandingan tersebut, juga mengacu kepada jenis olahraga dan intensitas. Nah, yang menjadi puncak piramida itu adalah pemberian suplemen ya, ini yang ergogenik, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi itu merupakan pilihan yang terakhir ya, setelah atau apabila seorang atlet itu tidak bisa mencukupi kebutuhan makro ataupun mikronutriennya itu dari asupan makanan harian ya, baru kita sarankan untuk mengkonsumsi daripada suplemen. Selama dia masih bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan energi hariannya, begitu juga untuk kebutuhan nutrisi, maka konsumsi suplemen itu tidak dianjurkan. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwasanya mikronutrien ini adalah vitamin dan mineral. Nah, fungsi dari mikronutrien yang terdapat pada sayur dan buah-buahan ini terutama kita tahu adalah berperan sebagai elektrolit tubuh. Nah, pada atlet ya yang mengalami masa latihan, pertandingan di lingkungan yang panas dan lembab, ini pasti banyak kehilangan cairan ya dan elektrolit ya dari keringat ya, terutama natrium, kalium, kalsium dan magnesium. Oleh karena itu ini yang perlu kita perhatikan untuk menghitung berapa keperluan daripada kebutuhan mikronutrien pada para atlet. Nah, kemudian pada atlet-atlet yang kebetulan mungkin tinggal atau bertanding pada daerah dengan ketinggian ya, misalnya di daerah pegunungan. Kita tahu bahwasanya pada daerah tinggi ini kadar oksigennya akan lebih rendah, sementara untuk performa yang baik ini diperlukan juga cukup oksigen ya yang diangkut oleh zat besi ya, sehingga disarankanlah untuk bisa mengkonsumsi suplementasi zat besi. Nah, ketika dia mungkin kembali ke daerah asalnya, tidak di daerah ketinggian yang ekstrim, maka mungkin kita tidak melanjutkan lagi untuk pemberian konsumsi suplementasi besi. Nah, kemudian bagi atlet yang vegetarian, terutama yang vegetarian ketat gitu ya. Nah, ini akan mengkonsumsi pangan hewani yang tentu saja merupakan sumber untuk vitamin B12 ya, zat besi dan zinkum ya. Nah, kalau dia tidak terpenuhi ya mau tidak mau kita berikan dalam bentuk fortifikasi ataupun suplementasi ya. Jadi ingat lagi bahwasanya penambahan nutrisi itu ada 3 jenis ya, ada suplementasi, ada fortifikasi dan ada enrichment atau diperkaya. Ya, jadi kalau suplementasi langsung nutrisi satu jenis nutrisi itu yang diberikan, kalau dia fortifikasi nutrisi tersebut ditambahkan kepada makanan umum yang biasa dikonsumsi masyarakat yang tidak memiliki nutrisi tersebut. Kalau enrichment memang di dalam bahan pangan itu sudah ada nutrisinya, hanya yang diperbesar ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya, kondisi atlet terhadap mikronutrien. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya vitamin dan mineral ini memang berperanan penting untuk proses pengaturan dalam mencapai performa yang kita inginkan, terutama dalam produksi energi. Nah, ingat lagi bahwa ini adalah kaitannya nanti dengan vitamin B yang merupakan biasanya dia terkait dengan
pembentukan energi. Nah, kemudian untuk nutrisi yang tidak optimal kita konsumsi atau malah menjadi defisiensi, ini akan berpengaruh terhadap performa atlet. Nah, jadi memang kalau kita lihat untuk mikronutrien, penggolongannya itu dibedakan ya kalau berdasarkan angka kecukupan gizi, ada yang cukup dan kurang ya. Jadi cukup itu kalau dia sama dengan di atas 70%. Kurang berarti di bawah dari 70%. Nah, untuk seorang atlet itu diharuskan ya dia mencapai 100% AKG untuk mikronutriennya. Jadi agak lebih tinggi nilainya ya dibandingkan dengan orang yang normal. Nah, kemudian ini adalah faktor resiko seseorang itu tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya ya, tidak hanya untuk makronutrien tetapi juga mikronutrien ya. Jadi yang pertama itu volume daripada waktu training yang sangat tinggi, kemudian kondisi stres ya, termasuk di situ adalah tempat kita berlatih, misalnya panas, kelembapan tinggi, ya, kemudian tidak ada standar diet, ya, kemudian jadwal yang tidak jelas, kurang snack, kemudian pemberian makanan dengan densitas tinggi ini juga kurang, ya, kalori intake-nya juga kurang. Nah, ini menjadi masalah atlet, mungkin sudah dijelaskan kemarin ya di dalam di dalam praktikum, bahwasanya seringkali bahwa atlet ini tidak mendapatkan cukup makanan ya karena salah satunya nggak ada dana gitu. Ya, saya dulu pernah di bagian tim PSMS ya, di bagian asuhan nutrisi untuk PSMS. Nah, itu biasanya atlet akan diberikan makanan dengan densitas tinggi yang berkalori tinggi pada saat bertanding. Itu juga hanya berupa bubur kacang hijau gitu ya, yang encer pula. Nah, ini yang memang harus dilihat karena memang ketiadaan dana dari mungkin pemerintah atau pemilik klub atau pusat kebugaran ini menyebabkan atlet itu menjadi kurang konsumsi. Nah, kemudian tiga yang di atas ini bisa meningkatkan daripada katabolisme ya, jadi atau ekskresi. Nah, kita lihat ya dari masing-masing mikronutrien. Yang pertama B1 ya, atau golongan dari vitamin B ini memang terkait dengan metabolisme energi. Nah, kita harapkan bahwa AKG-nya itu terpenuhi. Nah, pada orang-orang yang vegetarian ketat ya, yang hanya konsumsi pangan nabati, kita berikan suplementasi vitamin B12 dan folat ya untuk meningkatkan performanya. Kemudian antioksidan ya, ini juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan daripada performa atlet dan mencegah daripada pembentukan radikal bebas ya, yang merupakan bagian daripada proses metabolik. Nah, kita tahu bahwasannya ketika kita berolahraga terjadi peningkatan dari VO2 ya. Nah, ini yang biasanya akan aktif ada pada otot periferal ya. Nah, jadi kita juga menyarankan untuk tidak terlalu berlebihan dalam konsumsi suplementasi karena dia nanti akan memblokir daripada adaptasi selular ya. Nah, karena itu pemberian suplementasi itu harus berdasarkan daripada tingkat atau lama olahraganya dan berapa intensitasnya. Nah, ini bahan pangan sumbernya adalah pada sayur dan buah-buahan, kemudian pada fitonutrien, jadi senyawa yang tidak termasuk dalam zat gizi, misalnya antosianin, ini sejenis pigmen ya yang bisa kita temukan pada sayur dan buah-buahan yang berwarna merah dan ungu ya, atau quercetin ini bisa kita temukan pada bawang merah,
blueberry, tomat, apel ya. Jadi kita juga harus memperhatikan kecukupan daripada antioksidan. Nah, kemudian kalau untuk vitamin D ya, ini memang positif untuk meningkatkan daripada kekuatan otot ya. Kemudian juga ternyata berpengaruh terhadap uptake daripada VO2 max yang ujung akhirnya akan meningkatkan performa dari arterik itu sendiri. Kemudian untuk zat besi ya, nah ini biasanya akan membatasi pada olahraga yang tergolong endurance ya. Ingat lagi, jadi jenis olahraga itu ada yang power, ini yang anaerobik, endurance aerobik, kemudian ada yang permainan ya, ini antara aerobik dan anaerobik. Jadi ketika seseorang itu kekurangan asupan zat besi yang otomatis akan mengurangi daripada pengangkutan oksigen ke dalam tubuh, nah ini akan membatasi pada orang-orang yang memerlukan olahraga yang lama gitu ya. Kan ingat ya, kalau power itu dari awal kita butuh ekstra energi dan durasinya pendek. Kalau dia yang olahraga yang memerlukan ketahanan, itu kenaikan daripada energinya itu makin lama meningkat dan durasinya panjang ya. Jadi ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi atau jangan sampai atletnya mengalami anemia ya. Nah, jadi sport anemia ini memang bisa karena hemodilusi, terus anemia defisiensi ataupun yang terkait dengan food strike anemia ya. Dan ini adalah faktor resikonya ya. Jadi pada remaja putra ya, juga atlet wanita dengan menstruasi yang berlebihan, kemudian atlet-atlet yang membatasi asupan energi, mungkin ini adalah atlet-atlet senam ya, karena kan dibutuhkan tubuh yang sangat kecil gitu ya. Jadi ini akan menyebabkan terjadinya sport anemia juga kepada atlet-atlet yang saat berlatih itu mengeluarkan keringat yang sangat banyak karena berada di udara yang sangat panas ya. Jadi ini faktor resikonya. Kemudian pseudoanemia ini adalah akibat dari pelatihan atau latihan olahraga endurance yang terlambat sangat berat gitu ya, sehingga bisa menurunkan daripada cadangan besi di dalam tubuh ya, dalam bentuk ferritin serta hemoglobin ya. Ini biasanya ditandai dengan penurunan daripada kadar hemoglobin ya. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya tadi hemoglobin itu perlu untuk meningkatkan daripada kapasitas aerobik dan performa. Nah, biasanya ini bisa terjadi pada pelari jarak jauh ya. Nah, kemudian ini adalah sumber daripada zat besi, kalian tinggal baca karena ini ada ya di BBC. Kemudian zinko ini adalah komponen untuk berbagai jenis enzim yang terkait ya untuk metabolisme makronutrien, terutama selama masa olahraga ya. Nah, kemudian juga di zinkum ini dibutuhkan untuk proses perbaikan ya. Ini untuk membantu daripada sintetis protein dan pembentukan daripada jaringan baru. Nah, kemudian zinkum juga ternyata mengafinasi daripada hemoglobin di dalam pembentukan oksigen. Nah, sumber paling baiknya itu tentu saja dari pangan hewani. Nah, kemudian kalsium, kita tahu bahwasanya kalsium ini pasti berkontribusi untuk terjadinya osteoporosis ya. Nah, kemudian biasanya pada atlet-atlet yang muda, terutama kalau dia mengalami gangguan menstruasi, ini bisa meningkatkan resiko daripada kehilangan massa tulang ya kalau tidak diimbangi dengan cukup konsumsi
bahan pangan sumber ya, susu ataupun produk olahan susu. Jadi jangan cari yang bukan produk olahan susu. Kemudian magnesium, nah kita tahu bahwa peranannya itu adalah sebagai katalisator untuk hampir 300 reaksi enzimatik di dalam tubuh ya, yang terkait di dalam metabolisme makronutrien serta pembentukan daripada ATP. Selain itu juga mengatur dalam neuromuskular, daya tahan tubuh dan fungsi-fungsi hormonal ya. Nah, kemudian hipomagnesia ini memang bisa terjadi pada atlet yang disebabkan oleh kelebihan keringat ya. Kita tahu bahwa magnesium ini juga merupakan elektrolit ya, sehingga diharapkan setelah 24 jam kadar magnesium di dalam tubuh itu akan kembali normal. Nah, kemudian magnesium ini juga akan mengganggu daripada performa atlet ya, karena bisa menyebabkan spasme pada otot serta meningkatkan daripada detak jantung ya. Nah, kemudian juga mengurangi daripada VO2 max. Nah, kemudian sodium ini untuk mempertahankan tekanan darah, transmisi saraf dan kontraksi otot. Nah, ini biasanya terjadi hiponatremia. Salah satunya itu tadi dipicu oleh keringat yang berlebihan. Nah, kita bisa memang menggantikan daripada kehilangan sodium dan klorida nantinya itu dengan minumannya, minuman untuk olahraga ya. Jadi itu bisa kita berikan. Kemudian potasium ini juga bisa menyebabkan gangguan dari tekanan darah ya. Paling baik ini kita temukan pada buah pisang yang ataupun jenis buah lain yang dikonsumsi dalam bentuk segar ya, tidak dalam bentuk olahan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ergogenik ya. Jadi ini adalah suatu zat yang dapat meningkatkan energi gitu ya, mengontrol energi atau juga untuk efisiensi energi selama olahraga ya. Nah, kemudian kalau kita lihat atlet-atlet wanita itu lebih sering mengkonsumsi daripada suplementasi ergogenik ini ya, karena memang tidak terpenuhi daripada asupan hariannya. Nah, untuk atlet pria biasanya ergogenik dalam bentuk suplementasi ini mereka gunakan untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan, ya, kemudian juga daya tahan, serta untuk meningkatkan massa otot dan mengurangi daripada massa lemak ya, ataupun mengurangi berat badan. Nah, ini adalah berbagai jenis daripada tipe dari ergogenik itu. Ada yang memang dia dalam bentuk nutrisi ya, fungsinya itu untuk fungsi nutrisi. Jadi dideskripsikan sebagai produk pangan ya, ataupun produk bahan pangan yang ditujukan untuk meningkatkan daripada kapasitas dan performa atlet ya. Jadi bentuk yang bisa diberikan itu adalah tinggi karbohidrat, kemudian suplementasi asam amino, suplementasi vitamin ya. Nah, kemudian kalau dia secara fisiologis ya, kalau tadi secara nutrisi, kalau untuk fisiologis ini ditujukan kan fungsi daripada sistem organ tubuh, sistem tubuh yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan atlet, dan secara fisiologis juga ini diharapkan suplementasi yang diberikan itu bisa meningkatkan daripada mental atletnya ya. Tujuan akhirnya ini memang untuk ke formal ya. Contohnya nanti misalnya dengan
adanya pertemuan dengan fisiologis ya, kemudian mengenalkan relaksasi teknik gitu ya. Jadi banyak gitu ya untuk ergogenik. Jadi dia tidak semata-mata hanya nutrisi ya. Jadi memang untuk ergogenik ini ya, kalau kita lihat di depan, dia bisa alat, bisa prosedur gitu ya untuk meningkatkan daripada performa daripada atlet. Nah, kemudian cara kita menggunakan ergogenik ini ya dalam makanan. Yang pertama itu kita merubah kebiasaan makan dan pemilihan makan seseorang. Jadi inilah kita perlu melakukan penyuluhan, edukasi gitu ya, sehingga terjadi perubahan konsumsi. Kemudian menambahkan zat gizi untuk penggunaan khusus dalam olahraga, misalnya pemberian minuman elektrolit, makanan yang mengandung tinggi karbohidrat, tinggi lemak, peningkatan konsumsi protein, cukup cairan ya, ataupun menambahkan zat gizi mikro ya untuk kebutuhan tertentu. Ini tadi yang berupa fortifikasi. Mikronutrien pada suatu bahan pangan yang ditujukan memang untuk perbaikan daripada performa atlet. Nah, kemudian ini biasanya yang sering digunakan, misalnya alkohol. Nah, ini digunakan tujuannya misalnya untuk mengurangi stres, ya. Tapi ternyata sama atlet ini juga secara performa atlet itu tidak ada keuntungannya gitu ya. Nah, kemudian nikotin ini dia untuk CNS psikostimulan ya. Jadi yang ditujukan tadi ini keduanya adalah untuk segi fisiologis atlet itu sendiri ya. Perbaiki kondisi tidak hanya fisik tetapi juga mental. Ya, kemudian bisa pemberian marihuana ya, kemudian steroid ya. Nah, ini semuanya dapat diberikan. Nah, hanya saja pemberian ini juga tidak bisa sembarangan karena nanti ujung akhirnya bisa ketika dia bertanding dianggap memakai doping gitu ya, dibatalkan misalnya kemenangan. Jadi memang tidak bisa sembarangan, ya harus jelas. Nah, kemudian juga ada yang berbentuk untuk hormon pertumbuhan dalam bentuk stimulan ya. Nah, jadi banyak sekali daripada pemilihan ergogenik aids ini. Nah, ini adalah beberapa ergogenik yang populer, misalnya kreatin ya. Nah, jadi itu memang diproduksi normal di dalam tubuh. Nah, bahan pangan sumber yang paling itu adalah daging ya. Nah, kreatin monohidrat ini biasanya suplemen yang paling populer yang digunakan atlet untuk meningkatkan kekuatan dan daya daripada atlet gitu ya. Nah, kemudian suplementasi ini diharapkan dapat meregenerasi ATP ya, sehingga bisa meningkatkan daripada massa otot selama masa latihan, juga bisa meningkatkan daripada intensitas training itu sendiri ya, sehingga bisa terjadi perubahan jenis olahraganya dari yang fitness biasa menjadi kemudian pelatihan yang endurance ya, jadi yang waktunya lebih panjang. Kemudian beta-alanin ini digunakan untuk pelatihan dengan interval yang sangat tinggi ya, juga untuk meningkatkan performa atlet dengan membentuk daripada massa tubuh bebas lemak ya. Nah, kemudian suplementasinya itu sekitar 3,2 sampai 6,4 gram ya, dengan perkiraan 65 mg per kilogram berat badan ya. Nah, ini biasanya diberikan hanya 2 sampai 4 minggu, artinya sebelum pertandingan ya. Jadi
pada masa persiapan pertandingan ya. Jadi ini boleh diberikan. Kemudian kafein ini disebutkan ya bermanfaat untuk atau mempengaruhi daripada sistem saraf pusat serta performa kognitif, kemudian juga untuk mobilisasi lemak dan glikogen selama melakukan olahraga ya. Jadi biasanya diberikanlah kafein dengan harapan nanti akan terjadi ya atau tidak lebih dari 200 mg kafein untuk berat 150 pound ya atau sekitar 75 kg. Ya, ini tadi bentuk-bentuk dari ergogeniknya, nanti kalian silahkan baca. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada? Masih ada di ruangan ini kan? Masih, Bu. Masih. Ada? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya sudahi pertemuan kita siang hari ini. Mungkin ini pertemuan terakhir saya untuk kelas B sebelum kita liburan panjang menjelang Idul Fitri. Jadi bagi yang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Nah, untuk yang tidak, ya karena ini libur panjang, jangan terlalu heboh. Nanti tiba-tiba begitu masuk, udah bukan lagi COVID. Sekarang apa jenis COVID yang terbaru? Kasihan. Omikron, Dok. Omikron, Bu. Omikron, jangan nanti tiba-tiba masuk ada COVID megaloman ya kan. Jadi tolong tetap prokes ya. Kalau nggak perlu kali kumpul-kumpul sana sini, tidak usah gitu ya, untuk tetap jaga kesehatan. Dan ini waktunya untuk mempersiapkan ini kalian proposal penelitian ya, yang nanti mungkin di minggu ketiga mungkin nanti kita akan ujian untuk proposal. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semua ya.